Lahirkan banyak kamuflase, Said Aqil Al Zaitun dapat melahirkan gerakan radikal. Saya memakai kaos ini, tour guide di Bethlehem tidak suka dan menyuruh saya untuk kalau bisa jangan pakai kaos bintang Daud. Tetapi di sini di Indramayu saya bisa masuk dengan kaos bintang Daud. Terima kasih. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan kita di Indonesia butuh orang seperti Sheikh Panji Gumilang. Dalam hal visi, toleransi, dan perdamaian untuk persatuan. Tidak pernah ada yang salah dengan perdamaian. Setuju? Tidak pernah ada yang salah dengan toleransi. Mengharapkan, memohon, meminta kepada pemerintah harus segera ikut campur mengatasi masalah pesan Az-Zaitun yang terus terang saja meresahkan masyarakat, menimbulkan kegaduhan di masyarakat Indramayu dan sekitarnya. Sejak awal berdirinya pesan Az-Zaitun, masyarakat tidak diajak bersama-sama sehingga masyarakat Indramayu tidak merasa memiliki. Beda dengan pesan-pesan yang lain. Az-Zaitun keberadaannya eksklusif, tertutup, dan ada gap dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, saya harap kepada pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam, dan mengajak unsur-unsur majelis ulama dan para tokoh masyarakat agar segera mengambil keputusan yang tegas. Kalau kesimpulannya memang di situ ada penyimpangan, penyesatan yang menimbulkan kegaduhan, yang mengakibatkan santrinya akan menjadi santri yang eksklusif, ekstrim, ya, bahkan bisa mengarah pada terorisme yang menolak NKRI Pancasila, maka pemerintah harus segera bertindak. Negara tidak boleh kalah oleh siapapun. Kami sudah bisa membaca lah. Mungkin saja ini bagian dari strategi dia ya di dalam meraih dukungan, meraih simpati publik, sehingga ketika melaksanakan peringatan Asyura, ya dia mengundang tokoh-tokoh tadi. Memang peringatan Asyura bagi Al-Zaitun itu peringatan inti dan setiap tahun dirayakan. Dan bahkan di dalam perayaan Asyura itu ada praktek-praktek ritual tertentu ya yang dilakukan oleh Al-Zaitun. Yang didata aja sana sekalian wali santri yang bakalan datang 1 Muharram. Ya. Ketahuan di situ wali santri dan yang bukan wali santri tetapi juga orang dalam gitu. Nah, dalam kami karena hari ini sedang mendapatkan sorotan publik dan MUI juga sedang menyiapkan fatwa, maka ya Panji Gumilang ini kan seorang yang pintar ya, yang cerdas, dia mengatur, memainkan strategi. Maka dalam perayaan Asyura hari ini dia undang seluruh tokoh-tokoh itu. Jadi bagi kami ya itu bagian dari strategi dia lah untuk meraih simpati, dukungan yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Saya tidak berani, Pak. Saya bilang tidak berani, kenapa? Kalau memang kita membela kebenaran, artinya negara ini kan punya alat untuk melindungi para saksi. Tapi memang ya tidak mau, katanya ya mungkin karena orang di Indramayu kan banyak masyarakat yang masih di pedesaan. Mereka bilang takut, khawatir dan lain-lain. Jadi saya selaku pengayom tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya bukti apapun untuk bisa meneruskan laporan keluhan-keluhan ataupun curhat ya, saya bilang curhat masyarakat karena belum dalam bentuk laporan formal yang sebenarnya bisa saya advokasi untuk kita teruskan mungkin ke kepolisian ataupun ke Kementerian Agama di Kanwil di situ. Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI, Said Aqil Sirot, menilai Pondok Pesantren Al Zaitun dapat melahirkan gerakan yang radikal, ekstrim, dan intoleran.
Sehingga bukan tidak mungkin dengan ketertutupan melahirkan banyak kamuflase dan eksklusivitas menggerakkan data tata nilai yang radikal. Al Zaitun harus ditelisik sebagai komunitas dan ekosistem tertutup dan eksklusif yang memiliki tata cara hidup dan kehidupannya terpisah dengan masyarakat pada umumnya, ucap Said Aqil dalam keterangannya di Jakarta Senin 17 Juli 2023. Pengunjuk rasa dari Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia melakukan aksi di depan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat, Kamis 6 Juli 2023. Sehingga tuturnya bukan tidak mungkin dengan ketertutupan melahirkan banyak kamuflase dan eksklusivitas menggerakkan tata nilai yang radikal, ekstrim dan intoleran, yang pada saatnya bukan tidak mungkin menjadi embrio gerakan anti NKRI, apalagi bila dilihat dari background dan behavior pimpinan pesantren yang memiliki latar belakang NII dan beberapa fakta gerakan jejaring dan alumninya, ucapnya. Menurutnya, fenomena Al Zaitun harusnya tidak saja dilihat sebagai lembaga pendidikan murni pada umumnya, tetapi harus dilihat secara mendalam bahwa proses indoktrinasinya, tutur Said, patut dicurigai sebagai fenomena proses ideologisasi, kaderisasi, dan gerakan anti Pancasila dan atau anti NKRI. Jangan terkecoh oleh bungkus rapi pembelajaran berbasis pendidikan formal dengan kurikulum terstandar pemerintah dan pembelajaran agama yang ditanamkan, karena bukan tidak mungkin itu hanya sebagai kamuflase belaka, ucapnya. Pernyataan tersebut berdasarkan pada banyaknya kesaksian tentang adanya sekolah dalam sekolah, kaderisasi dalam kaderisasi, bahkan layak dicurigai bahwa ekosistem, tata laksana dan organ gerakan yang mereka ciptakan mengarah pada pembentukan negara dalam negara. Negara tidak boleh kalah dengan sindikasi Al Zaitun, tambah Said Aqil menegaskan. Dia mendesak pemerintah untuk bertindak tegas, melakukan penyelidikan komprehensif, dan lagi melakukan penyelidikan atas kasus yang ada serta membuka fenomena ini seterang-terangnya kepada masyarakat. Negara harus segera mengambil alih Al Zaitun, membenahi dan mereinstall sistem pendidikan Al Zaitun agar tidak bertentangan dengan cita-cita NKRI dan menjaga secara ketat agar tidak menjadi tempat bersemainya benih-benih negara Islam Indonesia, ucap Said Aqil.